Ya, selamat pagi anak-anakku, tetap semangat. Kali ini kita akan belajar matematika dengan Pak Afid, yaitu dengan materi persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya jangan lupa nanti like dan subscribe agar nanti Pak Afid bisa belajar juga seperti kalian untuk bisa lebih kreatif lagi membuat video-video pembelajaran dan semoga bermanfaat dengan yang lainnya, untuk yang lainnya juga. Nah, untuk awalan materi matematika itu materi yang saling berhubungan, silahkan nanti diperhatikan, semoga lancar dan jangan lupa tetap semangat. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas mulai yang pertama, yaitu definisi persamaan kuadrat. Di sini adalah persamaan dengan pangkat tertinggi yaitu 2, dan untuk bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, apa itu bentuk umum, Pak Afid? Bentuk umum tersendiri atau bentuk umum sendiri adalah suatu bagan atau suatu seperti rumusan yang membantu kita untuk menentukan bentuk dasarnya itu seperti apa. Contohnya di bilangan pecahan 4/5. Nah, di situ 4/5 terdiri dari pembilang per penyebut, atau 4 pembilangnya 4, penyebutnya 5. Di situ bentuk umumnya dituliskan dalam rumusan A per B. Bisa dituliskan dengan bentuk lain B per C, atau di bentuk yang lainnya juga yaitu X per Y. Itu cuma dibuat agar mempermudah kita saja sebagai simbol. Kemudian untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, di sini kita akan membahas mulai satu persatu. Kita ulang ya. Di sini ada a dan b. Nah, a dan b di sini adalah koefisien. Apa itu koefisien, Pak Afid? Nah, koefisien sendiri adalah angka yang tepat berada di depan atau di sebelah kiri variabel. Dulu di kelas 7 sudah pernah, tentunya kalian yang masih ingat, ini merupakan materi yang tidak sulit. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan variabel? Jadi variabel adalah huruf seperti apa? Jadi variabel di sini adalah huruf yang mewakili sesuatu nilai yang tidak atau belum mempunyai nilai atau belum diketahui. Jadi sesuatu yang mempunyai nilai tapi belum diketahui besarannya gitu. Nah, untuk mudahnya itu huruf variabel itu tadi letaknya di sebelah kiri variabel. Mohon maaf, untuk huruf tadi yang dimaksud variabel itu biasanya dituliskan dengan X, Y, Z atau bisa yang lainnya. Ini cuma penyimbolan saja. Nah, sesuatu yang mempunyai nilai tetapi belum mengetahui atau diketahui jumlahnya itu contohnya itu apa? Contohnya seperti ini. 2 ditambah X sama dengan 5. Nah, X-nya itu berapa? 2 ditambah berapa menghasilkan 5. Nah, di situ X-nya sebenarnya mempunyai nilai yang dijumlahkan dengan 2 menghasilkan 5 yaitu 3. Berarti nilai dari X itu 3. Itu tadi yang dimaksud mempunyai nilai tapi belum diketahui jumlahnya.
itu. Nah, untuk yang terakhir C. Apa itu C, Pak Fit? C di sini adalah konstanta. Konstanta adalah suatu yang tidak mempunyai variabel, bilangan yang tidak mempunyai variabel. Sebenarnya bisa dikatakan mempunyai variabel, tapi bisa dimunculkan dengan variabel yang berpangkat 0. Jadi X pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi misalkan mau dimunculkan variabelnya bisa, tapi pangkatnya 0. Jadi untuk mudahnya ya tidak dianggap mempunyai variabel, seperti itu aja. Nanti akan dibahas di SMA nanti untuk lanjutnya. Jadi untuk SMP ininya variabel atau konstanta tadi, konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak mempunyai variabel. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengulas bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C, di situ ada berapa variabel? Ada 2 variabel, yaitu X kuadrat dan X. Di sini variabel X kuadrat dan X itu sudah jelas-jelas beda ya anak-anak ya. Kenapa jelas-jelas beda? Jelas karena ini sudah beda pangkatnya. Walaupun sama-sama hurufnya X, tapi nilai pangkatnya itu beda, itu sudah termasuk beda variabel. Di kelas 7 sering dijumpai 2x tambah x itu 3x kuadrat, atau x kuadrat tambah x kuadrat 4x. Nah, 2x tambah x padahal kan seharusnya 3x. Nah, itu bisa dituliskan 2x kuadrat. Nah, itu kesalahannya di kelas 7 dulu ya. Terus kemudian di sini untuk koefisien dari A dan B, koefisien dari X kuadrat yaitu A, dan koefisien dari X yaitu B. Untuk selanjutnya, konstanta di sini seperti yang kita bahas tadi yaitu C, disimpulkan dengan C. Apakah harus sama dengan 0, Pak Afid? Nah, untuk jawabannya di sini tidak harus sama dengan 0 ya anak-anak ya. Tidak harus sama dengan 0. Balik lagi ke tadi, itu hanya sebagai bentuk umum saja. Nanti bisa diubah-ubah sesuai dengan bentuk persamaan kuadratnya. Nah, kita cek apakah AX kuadrat plus B sama dengan 0 itu persamaan kuadrat? Ya, jawabannya persamaan kuadrat. Alasannya kenapa? Karena di situ pangkat tertingginya yaitu 2 dari X, walaupun tidak ada X-nya. X-nya saja, variabel X saja. Untuk yang selanjutnya juga persamaan kuadrat karena ada pangkat tertinggi dari X yaitu 2. Untuk yang ini 2x kuadrat plus 4x sama dengan 5, tidak ada nolnya, termasuk juga karena pangkat tertingginya yaitu 2. 5 bisa dipindah atau bisa memposisikan diri di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, bagaimana kalau tidak ada X-nya seperti yang tadi? Ini 2x kuadrat, ini juga sama, karena yang jelas, yang pasti itu pangkat tertinggi dari variabel itu 2, mentok 2, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, di sini untuk 2x kuadrat plus 3x pangkat 3 min 6, bagaimana? Bukan, jelas bukan. Alasannya karena tadi di situ pangkat tertingginya ada yang melebihi 2 yaitu 3. Nah, untuk selanjutnya anak-anak di materi selanjutnya masih di persamaan kuadrat, yaitu ada cara menentukan persamaan kuadrat. Di sini Pak Afid belum menuliskan cara yang pertamanya. Di sini cara yang pertama yaitu pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu adalah memisah dari suatu perkalian. Jadi
misalkan 8 itu didapatkan dari berapa kali berapa, itu 4 kali 2, 2 kali 4, 8 kali 1, atau 1 dikali 8. Nah itu proses memisah menjadi asal dari perkalian yang menghasilkan suatu bilangan tersebut. Nah itu namanya pemfaktoran. Selanjutnya ini X plus 2 dikalikan X dikalikan X kuadrat, 2 dikalikan X, 2X ini merupakan cara perkalian skema 2 suku dikali 1 suku. Sekarang 2 suku dikali 2 suku, yang pertama X dikali X kuadrat, bukan 2X ya. Nah X dikalikan 1 1X bisa dituliskan dengan X saja. Nah karena tanda positif dan positif, itu tandanya di depan X nya itu positif. 2 langkah yang ketiga yaitu 2 kali X, yaitu 2X, tandanya positif dan positif berarti positif juga. 2 kali 1 jelas 2. Nah, tandanya pastinya juga positif karena semuanya itu positif. Intinya kalau sama itu positif, kalau beda itu negatif. Di situ ada yang bisa disederhanakan yaitu 2X dengan 1 sama dengan 3X. Jadi X kuadrat plus 3X plus 2 itu adalah hasil yang paling sederhana, tidak boleh disederhanakan lagi. Ada yang X kuadrat plus 3X plus 2 itu dijadikan X kuadrat tambah 3X itu jadi 4 atau jadi 5X tambah 2 jadi 7X. Nah malah jadi salah kaprah nanti. Terus selanjutnya ini pemfaktoran X kuadrat plus 3X plus 2. Nah yang paling depan yaitu X kuadrat, kita faktorkan X kuadrat itu didapatkan X dikali X, nanti ditaruh depan, kiri. Yang paling kanan 2 kali 1 atau 1 dikali 2. Itu kita ambil yang 2 kali 1 dulu, kita cek. Kalau di situ nanti positif berarti itu tandanya sama, kalau negatif tandanya beda. Sudah jelas. Jika positif tandanya sama, plus atau min. Kalau negatif itu beda, maksudnya beda itu bisa plus min atau min plus. Jadi nanti kita akan mencoba satu persatu untuk cara pemfaktoran yang pertama ini. Di situ kalau untuk yang depannya 3X itu plus, kalau di situ plus itu tandanya berarti jumlah antara perkalian dari yang akan Pak Afid sampaikan nanti itu harus positif. Itu kan dalam kali dalam, luar kali luar. Dalamnya itu 2 kali X, luarnya itu X kali 1. Seperti itu dari yang sudah difaktorkan tadi. Terus untuk yang ini tidak begitu terlihat, nanti akan Pak Afid jelaskan, Pak Afid tambahkan. Nah ini dalam kali dalam itu 2X, luar kali luar itu X. Nah jika dijumlah itu 3, yang tengahnya itu 3, dan itu juga plus. Oh berarti itu sudah merupakan pemfaktoran yang benar. Dalam kali dalam tadi 2X, luar kali luar X. Untuk percobaan yang kedua ada 6X kuadrat plus 19X plus 15. 6X itu 3 kali 2 atau 2 kali 3 atau 6 kali 1, 1 kali 6. Yang jelas itu ada X kuadratnya, berarti nanti setiap dipisah nanti ada X nya. 3 dan 2 berarti 3X dan 2X karena ada kuadratnya. Untuk 15 nya 3 dan 5 atau 5 dan 3. Nah selanjutnya yang pertama 6X kuadrat, kita ambil yang pertama yaitu 3X dan 2X. Sedangkan untuk yang 15 itu 3 dan 5. Nanti kalau salah kita coba yang
bawahnya 3 dan 5. Itu kalau yang itu salah berarti bisa depannya tadi 2 dan 3. Tuh, kita coba. Ya, kita coba. Seperti tadi yang kalau belakangnya plus berarti sama, kalau depannya plus berarti hasilnya plus. Kalau yang belakang tadi plus sama, kalau min beda, seperti yang Pak Afid sampaikan. Beda itu bisa plus min atau min plus. Itu. Nah, kita langsung dalam kali dalam 6x, 3 kali 2x itu 6x, luar kali luar berapa itu tadi, 3x kali 5 berarti 15x. Kita jumlah, kita menggunakan plus semuanya dulu karena tadi tandanya plus, kan bisa plus plus atau min min. Kita coba plus plus dulu. 21 tidak memenuhi karena yang diminta itu 19. Kita coba yang min, berarti min 5 dan min 15 dan min 6 dijumlahkan yaitu min 21. Tidak memenuhi juga karena yang diminta itu adalah plus 19. Untuk yang percobaan yang kedua, kita menggunakan yang belakangnya itu 5 dan 3, depannya tetap sama, 3x dan 2x. 5 dan 3 sama seperti yang tadi, dalam kali dalam berapa? 10x, luar kali luar 9x. Kalau dijumlah, tunggu dulu, karena tadi positif berarti bisa positif. Kita coba yang pertama, positif dijumlahkan berapa ini? 19, dan itu plus sesuai yang diminta dalam soal tadi. Nah, yang diminta dalam soal itu yang tengahnya kan plus 19. Oh, berarti ini sudah tepat. Jadi itu sudah sesuai. Ini merupakan suatu penyelesaian dari pemfaktoran tadi, yaitu 3x plus 5 dikalikan 2x plus 3. Nah, seperti itu anak-anak. Ini baru dasar. Intinya matematika itu saling berhubungan. Nanti satu materi tidak bisa, nanti jadi tidak bisa lagi. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.